Oke, halo semuanya. Jadi ini hari H buat sosialisasi. Hati-hati Nanda. Hari ini kita di SMA PR3. Nah, SMA PR3 tuh ada di Klender. Ya di Jaktim lah. Jadi itu ada kelompok gua yang udah sangat ready. Ada maskot kita. Halo Bang, udah siap belum? Siap, insya Allah. Nama gue Naufal. Terus apa? Mau ngapain hari ini? Oh, Mau ngapain? Lu tugasnya jadi apa? Gue tugasnya bikin PPT, ngurusin PPT. Oke, jadi ini kita mau OTW kelas. Semoga hari ini lancar dan sosialisasi kita ada hasilnya dan semoga bermanfaat. Let's go. EKI-nya ya Tempat kita naruh informasinya. Nah, jadi kita ngasih cara. Habisin 24, stop! Dan sebelum mulai itu perkenalan dulu, nama gue Zaki Pramudia Widianto. Ini gue yang bakal mulai presentasinya dan bakal memulai sosialisasinya. Kalian tahu nggak gimana kita bisa menghafal memori-memori kita? Organ apa yang kita pakai? Otak. Nah benar. Tapi gue tanya dulu, di sini ada otaknya semua kan? Roadmap belajar bahasa Inggris by ChatGPT. Gue udah jadwalin apa yang harus gimana. Nanti untuk masalah manajemen uangnya kita bisa belajar sendiri. Tapi dari pengalaman. Android sama IP. Nah di Android ada semua. Gila itu kayak kan tadi kita udah ngumpulin tuh semua sumber dari mana-mana. Kita ambil intisarinya. Apapun nanya nggak apa-apa. Karena di sini presentasi karena gue juga nerapin, jadi gue bisa ngasih pengalaman atau ngasih saran lah. Semuanya nerapin. Gak ada yang mau nanya ya? Lagi. Lu tanya siapa dulu? Gua, dia. Sebenarnya tuh gampang. Gampang kalau dijalaninnya dengan rame-rame atau bersama-sama. Karena dari mesin itu satu jadi solid. Terus yang paling susahnya itu di Gamtek. Karena gue dari SMA nggak ada basic sama sekali Gamtek, jadi ada susahnya. Jadi ini kita udah selesai sosialisasinya, lumayan seru. Untung dan anak-anaknya terima kasih karena sudah interaktif dan udah merhatiin. Semoga hasilnya bagus ke depannya, mereka bisa nerapin. Dan 2 minggu setelah ini kita bakal balik lagi buat wawancara. Jadi sekian, bye. Stay tune buat 2 minggu ke depan. Halo semuanya, aku Adit. Kenapa? Nah, sekarang kita sudah berada di SMA Perguruan Rakyat 3 Jakarta lagi nih. Benar banget. Nah, sekarang kita bersama siapa nih? Halo semuanya, di sini ada saya Fatih Rafid. Halo semuanya, saya Kayla Faithful. Oke, jadi gimana nih Nal, langsungnya? Dan kita kan kemarin udah sosialisasi nih kemarin PJBL kita tentang yang namanya tuh second brand. Nah, kalian semua nih pada nyimak nggak sih yang kemarin tuh sosialisasinya? Nyimak dong, udah pasti. Yang benar nih. Iya, masa bohong? Gimana kalau kita berdua bakal ngasih pertanyaan nih ke kalian? Boleh. Oke, yang pertama, siapa aja nih yang boleh jawab? Boleh bareng-bareng. Yang pertama, kan kemarin sosialisasi tentang second brand. Kira-kira menurut kalian tuh apa sih second brand itu pakai bahasa kalian sendiri deh? Kalau dari saya sendiri, saya tuh nangkepnya second branding tuh kayak semacam tempat dimana buat kita nggak harus gunain otak aja, tapi kita juga bisa sambil dicatat gitu loh. Kayak kita bisa nulis-nulis agenda-agenda kita setiap harinya, kita bisa nulis informasi-informasi yang penting yang bisa nanti kita buka lagi gitu. Oke. Kalau menurut Fatif gimana?
Menurut saya juga sebagian besar atau sebagian besarnya sama. Itu jadi adalah sebuah media atau platform untuk mempermudah kita untuk mengingat, mengatur, dan menjadwalkan kegiatan apa yang bakal kita jalankan, apa yang mau kita jalanin, atau bahkan ketika kita mendapatkan sebuah ide atau pemikiran yang baru, kita bisa langsung catat, dan itu nggak kita lupain atau bisa kita laksanain juga di hari berikutnya. Oke, bagus banget nih jawabannya nih. Gimana Tam? Keren. Terus kira-kira kalian tuh udah pada nerapin belum sih second brand dari semenjak sosialisasi kemarin? Udah sedikit-sedikit sudah menghapi. Walaupun belum bisa yang kayak maksimal, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin dikit-dikit nerapin hal itu. Terus kan second brand ada banyak ya kemarin ya. Kita bisa pakai aplikasi apa aja, metodenya kayak gimana? Kalian menerapinnya tuh pakai metode apa dan kayak gimana? Kalau saya sendiri itu nulisnya di notes, karena kan 24 jam kita banyaknya di HP kan, jadi saya banyakin yang gunanya tuh di notes, biar kayak kalau ingat sesuatu mau nulis ini tinggal tulis aja di HP gitu. Terus juga gampang buat di tanda-tandanya juga. Kalau saya juga karena memang tidak terlalu terbiasa untuk mencatat kegiatan yang mau saya jalin dari kertas atau buku, saya juga lebih seringnya dari HP pakai aplikasi yang namanya EasyNote. Jadi di situ saya mengatur, menjadwalkan kegiatan yang kurang lebih mau saya jalanin selama sebulan berdasarkan apa yang diajarin kemarin. Sebenarnya saya pengen mencoba juga tentang apa yang dijalani selama sehari, tapi itu ternyata lumayan sulit karena sebagian besar kegiatan saya itu dijalankannya situasional. Situasional, berarti itu termasuk kendala ya. Jadi itu kendala kamu untuk menjalani second brand. Iya, karena ternyata terkadang kan kalau karena kebanyakan hal yang pengen saya lakukan itu di kegiatan di luar rumah, outdoor, entah sendiri atau bersama teman. Biasanya kendalanya entah cuaca atau emang dari sekolah. Karena saya alhamdulillah aktif dalam organisasi sekolah, jadi terkadang kegiatan di organisasi juga membuat apa yang ingin saya jalanin juga terkadang harus ada perubahan, menyesuaikan dari apa yang prioritas yang harus saya jalanin terlebih dahulu. Nah, kalau kamu gimana nih kendala selama nerapin second brand itu? Kalau buat nerapinnya sih buat yang kayak nggak sesuai sama yang udah kita tulis gitu kan, misalnya udah ngerencanain A gitu, tapi karena emang balik lagi kayak tadi Fatir udah bilang itu kendalanya kayak nggak bisa sesuai sama yang udah direncanain karena situasi atau kondisi sekolah juga, jadi kayak kendalanya itu sih nggak sesuai sama yang udah kita catat juga. Nanti hampir makin lama udah dicatat, udah kita ngapain juga Berarti karena situasional terus kan udah nemuin belum nih cara buat nanganin kendala itu atau let it flow aja? Kalau dari aku sendiri, mungkin karena waktu itu aku masih awal-awal bikin, jadi dari kalau sekarang aku bikinnya benar-benar difikirkan dan diatur lebih secara spesifik tentang masalah yang dari secara aku sendiri, masalah dari rumah atau emang kegiatan sekolah yang dari pelajaran, dari organisasi, semua aku seleksi, aku atur biar kegiatan yang pengen aku jalan itu bisa teratur dan gak tabrakan satu sama lainnya. Oke. Nah terus ngomongin tentang second brand lagi nih, kira-kira ada manfaat gak dari selama kegiatan kamu sehari-hari nih, selama penggunaan second brand yang kalian terapin, kayak ternyata aku jadi gini nih selama nerapin ini nih, ada nggak? Kalau di diri saya sih ada ya Kak, kayak jadi kita tuh udah tahu nih sehari-hari kita tuh bakal ngelakuin apa aja secara masalahnya, walaupun kayak dari pagi kita udah nulis nih mau ngelakuin apa, jadi kita udah tahu sebenarnya bakal ngelakuin apa, abis ini apa gitu kan. Terus juga kayak kita juga bisa nyatet deh tuh apa yang penting gitu, jadi kalau misalnya kita lupa abis ini mau ngapain ya, kita udah tahu dari awal gitu. Jadi aku juga kurang lebih sama, yang misalnya dulu kita sebelumnya pulang sekolah, bikin dulu nih mau ngapain ya, mau istirahat, atau mau main, atau mau ngelakuin kerjain tugas, atau mau olahraga. Kalau sekarang karena semenjak adanya second brand itu, aku udah bisa ngejadwalin selama keseharian mau ngapain aja, biar waktu yang aku punya bisa lebih objektif. Dan semenjak sosialisasi itu juga aku jadi lebih semangat buat mengatur dan apa yang mau aku lakuin dengan tujuan apa gitu kan. Jadi semua jadwal yang aku atur ini memiliki tujuan yang jelas, sehingga juga ada kemajuan dan progres buat aku sendiri. Oke, bagus banget nih. Jadi ini udah termasuk perubahan juga ya dalam hidupnya. Iya, alhamdulillah. Setelah penggunaan second brand nih. Oke, jadi kan kalian udah menerapkan second brand nih selama beberapa minggu ini. Kira-kira direkomendasiin gak sih ke teman-teman kalian? Kalau dari aku sendiri sih udah pasti direkomendasiin banget ya ke teman-teman yang lain, karena emang selain itu mempermudah
itu juga bisa mengatur dan memperjelas tentang tujuan atau hal apa yang mau kita tuju. Jadi setiap kegiatan, setiap waktu yang kita punya itu bisa bermanfaat baik untuk kita. Jadi kita tuh nggak yang tadinya suka buang-buang waktu atau kebanyakan mikir, itu jadi apa yang mau kita lakukan itu udah jelas selama sehari atau bahkan seminggu atau sebulan. Itu jadi setiap tujuan yang kita punya emang sebaiknya kita lakuin atau bikin yang namanya second brain ini. Jadi mempermudah kita juga. Dan apa yang tadi aku jelasin di awal ini juga membuat kita yang tadinya punya ide atau inovasi baru itu jadi tercatat dan bisa terjalankan juga di waktu-waktu ke depannya. Sehingga emang selain itu mempermudah, itu juga punya banyak manfaat lah, dari sisi positifnya juga. Nggak seribet itu kok, asal emang mau dijalaninnya aja. Oke, kalau menurut kamu gimana? Kalau saya sih juga kayak Fatir, saya juga ngerekomendasiin ke teman-teman saya, terutama teman-teman saya yang satu organisasi gitu sama saya. Jadi kayak kita nerapin biar kegiatan kita tuh selanjutnya juga lebih gampang tertata, lebih efektif juga apa yang mau dilakuin gitu. Oke, bagus banget sih jawabannya sih. Nah, kan dari tadi kan kamu bilang nih second brain itu bermanfaat buat kegiatan segala macam. Coba kalian masing-masing kasih contoh dong satu spesifik kayak kegiatan seharian kalian yang kalian terapin di second brain. Kalau saya nerapin kayak di sekolah ini kan kayak ada kegiatan A, B, buat ekskul segala macam. Itu saya bisa tahu nih, nanti habis pulang sekolah kita harus ngelakuin ini gitu. Jadi bisa lebih tertata gitu. Yang tadinya kayak pulang sekolah kayak gak tahu lah ngapain, hasilnya tergantung mood. Biasanya kayak gitu. Itu jadi enggak, jadi udah tertata gitu loh. Terus juga yang kayak pelajaran-pelajaran itu kan juga saya catat gitu. Jadi lebih tertata aja biar rapi, jadi gak lupa-lupa. Kalau dari aku sendiri, mungkin aku ada satu hari yang aku emang biasanya mau atau sering aku terapin, kayak semisal karena pulang sekolah jam 3, jadi mungkin aku loncatin aja waktu yang dari paginya, yang dari sarapan, bangun tidur, menyiapin barang itu langsung ke jam pulang sekolah itu dari jam 3. Karena aku pulang itu sorenya, aku mengatur jadwal untuk olahraga selama kurang lebih 2 jam, dari jam 4 sampai sore setengah 6. Jadi setelah itu aku sholat maghrib dulu, terus aku mengatur jadwal buat nambahin 10 menit sebentar untuk tadarusan ringan, lalu makan malam. Nanti setelah sholat isyanya, aku ngatur waktu untuk belajar pelajaran sekolah kurang lebih selama 1,5 jam. Lalu aku tambahin lagi waktu sisa setengah jam atau 1 jamnya untuk nonton-nonton video edukasi atau ilmu yang membahas berbagai aspek tentang dunia atau emang ekonomi politik yang lagi berjalan aja sekarang di Indonesia. Itu juga masih banyak wawasan, ngebuka pandangan lebih luas juga. Jadi nggak cuma fokus ke pelajaran sekolah aja. Oke, bagus banget jawabannya sih. Fatir kelihatannya kayaknya produktif banget ya. Iya. Keren sih. Olahraga dapat, belajar dapat. Ada organisasi nggak sih ini di sekolah? Oh iya, organisasi. Kayaknya orang organisasi nih. Kalau organisasi sih ya aku ikut, alhamdulillah OSIS sama pramuka di sekolah. Wah, diborong semua guys, diborong semua. Produktif banget. Kalau kamu ada nggak nih? Sama. Keren. Kacau ya. Perguruan rakyat. Sekarang balik lagi nih kita ke second brain tadi. Kira-kira kalian melihat potensi nggak sih di second brain ini untuk kedepannya? Potensinya sendiri sih karena emang aku udah sempat nerapin ya, itu punya banyak manfaat yang emang kalau banyak orang yang bisa nerapin ini pertama untuk mau dulu kali ya, karena emang untuk sebuah hal pasti butuh niat yang kuat dulu kan, buat dari startnya, karena emang kebanyakan hal itu yang susah kita dari mulainya, karena kebanyakan orang tuh kebanyakan mikir atau perencanaan tapi nggak ada jalan atau pelaksanaannya. Jadi yang menurutku paling penting awal itu dari niat dan dari mana mereka mau memulai. Baru setelah itu mereka bakal bisa menyesuaikan sendiri dan mengatur sendiri apa yang mau mereka lakuin, apa yang bisa mereka lakuin, dan dari setelah mereka mulai itu mereka pasti bisa merasa mana nih kegiatan yang bisa mereka atur di hari ini atau di hari esok, mana kegiatan yang positif, mana yang bisa mereka tinggalin atau mana yang bisa mereka tambahin. Jadi selain memang itu punya banyak manfaat, itu juga membuat waktu kita itu jadi banyak yang kepake buat hal positif lah, nggak banyak yang terbuang. Jadi emang karena sekarang kan kita lihat ya banyak motivator yang atau orang sukses dari muda. Karena memang kebanyakan cerita yang saya dengar dari mereka, selain usaha keras, disiplin dari mereka, konsisten, emang mereka itu udah punya tujuan yang jelas dan mereka mengatur hal itu. Apa yang mau mereka lakuin, apa yang cara mereka implementasi dari tujuannya mereka, step-stepnya itu juga jelas. Jadi dari aku sendiri second brain itu punya potensi yang besar untuk dilakuin. Oke. Bagus banget sih jawabannya. Kurang lebih sama kayak potensinya tuh sudah bisa dilakuin gitu sesuai sama kemauan sendiri sih, karena jujur kalau dari awal sebelum ada sosialisasi itu kan awalnya saya nggak ngerti kan apa sih kayak
nggak penting banget kayaknya gitu. Terus kayak pas udah dijelasin, udah disosialisasiin, terus juga saya coba nerapin hal itu, terus kayak semakin jalan waktu kayak ternyata penting banget ya gitu. Jadi potensinya sih sebenarnya bisa untuk jangka panjang yang bagus gitu. Bagus banget sih. Ini terutama buat UTBK nanti ya. Bagus banget ya. Benar. Nah, Oke. kayaknya ini terakhir sih dari kita. Pertanyaan terakhir. Terakhir banget. Kan kita udah sosialisasi nih kemarin. Ya. Komen yang buat kita Betul. kita sosialisasi tuh ya. Ini langsung asik deh. Bisa. Aja. Kalau dari saya jujur emang awalnya kayak gitu kan. Kayak kok asik gitu kan. Tapi pas kayak pasti kan sosialisasi itu ada manfaatnya juga kan, ada tujuannya juga. Jadi kayak pas udah didengarin, kita dengerin, udah kita terapin juga, ternyata emang berfungsi gitu loh. Terus juga kayak penyampaiannya tuh menarik, kayak kita juga diajak bisa nanya-nanya juga, terus kita diajak seru-seruan juga gitu. Jadi menurut aku sosialisasi yang kemarin tuh seru. Kalau Tente, dari yang aku lihat juga kemarin, karena bagisnya dari cowok semua ya, apalagi dari jurusannya teknik mesin, kan aku udah lihat ini orangnya asik-asik banget, emang enak. Jadi sosialisasi yang dibawa itu nggak formal banget lah, enak buat didengar juga, apalagi bagian udah penjelasan tentang second brain. Selain aku dari awal sebenarnya gue udah minat pengen ngejalanin itu dari diri sendiri, tapi begitu udah dikasih penjelasan yang lebih detail, lebih spesifik, bahkan dikasih langkah-langkah atau pengalaman dari kakaknya sendiri kan, itu aku udah semakin termotivasi dan semangat gitu. Aku melihat yang terjadwal banget kegiatan selama sehariannya. Tujuannya dia kenapa mau ngelakuin dan ngejadwalin itu. Bahkan dia juga ceritain manfaat yang udah didapat dari dia SMA, yang sekarang udah dapat kuliah lagi di kampus yang emang dikejar sama dia gitu kan. Oh, udah semakin semangat tuh ngelihat hasil yang dia bawa, perjuangan yang dia lakuin. Bahkan apalagi yang bikin aku kagum itu disiplin dan konsistennya. Karena kan ngelakuin hal itu nggak gampang ya. Ngelakuin sebuah hal yang terjadwal selama kurang lebih bisa bertahun-tahun. Mungkin belum nyampe bertahun-tahun kali ya, baru 2 tahun lebih gitu kan. Tapi aku juga udah kagum, keren sendiri sama ngeliat atau pas diceritain pengalaman itu. Oke. Jadi ngejalanin second brand tuh harus dari niat sendiri, kemauan sendiri. Yang penting niat. Rajin. Nomor 1. Nah, kayaknya ini udah penutupan dari kita. Cuman sebelum ditutup, ada kata-kata nggak nih buat Ya. orang-orang yang nonton yang masih males, nggak ada niatnya? Nah, bener tuh. Kemarin apalagi pelupa, pas banget kan kalau yang pelupa. Oh iya, males, bener. namanya second brand. Ada nggak nih kata-kata buat mereka nih? Dia apa dah? Pokoknya nonton video ini harus melakukan hal-hal baru, terutama second brand yang belum pernah nerapin, karena kalian lupa. Jadi kan harus nerapin itu biar kalian tuh tahu apa aja yang kalian harus lakuin, apa yang kalian udah lakuin juga. Oke, kalau Patri gimana? Iya, second brand juga bakal membantu kalian, memudahkan dan membuat tujuan itu jadi lebih jelas. Kalian bisa sadar sendiri dan tahu sendiri progres kalian udah sampai mana untuk mengejar hal itu. Bahkan ketika kalian punya banyak waktu sibuk, tapi kalian masih mau nih buat belajar hal-hal baru, kalian bisa mengatur hal itu dengan melalui second brand ini. Oke, bagus banget nih jawabannya. Jadi second brand itu udah lumayan bermanfaat banget lah buat kita semuanya. Oke, jadi segitu aja ya wawancara kita hari ini. Thank you guys. Bye-bye. Makasih. You got me misunderstood, but at least I look at this as good. Oke, makasih ya. Dadah.